Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di pagi menjelang siang ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan pagi menjelang siang ini teman-teman. Untuk melihat ya kan rekondisi daripada keadaan cryptocurrency yang dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, untuk kinerja daripada Bitcoin masih mempertahankan di level 42.000 ya. Cuman per video ini dibuat teman-teman udah mulai nih kelihatan tanda-tanda hijaunya daripada kemarin kan merah merona-rona. Bitcoin juga koreksi sampai 7%-an. Kali ini udah mulai ada recover sebesar 0,59% meskipun belum mencapai 1%. Di sini Ethereum yang mendominasi keadaan teman-teman ya, yang dimana Ethereum ini sebenarnya pertumbuhannya cukup positif setelah pasca peluncuran Bitcoin SGF ya. Dan di sini kalau kita lihat untuk Solana juga greget juga itu kenaikannya teman-teman. XRP juga lumayan sebesar 1,44%. Dan di sini ya teman-teman ya, kalau kita lihat hampir merata lah ya, hampir merata dalam range tanda kutip dalam hal yang positif. Nah, jadi ada beberapa dampak teman-teman, ada beberapa alasan yang mengapa keadaan Bitcoin kok menjadi down padahal Bitcoin ETF di approve itu yang ditunggu-tunggu gitu ya. Nah, salah satunya teman-teman, salah satu pemicu yaitu mungkin loh ya, ini menurut persepsi saya, yaitu dari adanya perang ya AS sama Yamar kalau nggak salah ya, Yamar ya kalau nggak salah. Kalau salah mohon koreksi teman-teman, yang saat ini sedang memanas juga ya. Mungkin terkena efek atau imbas dari itu juga bisa teman-teman. Lantas pemicu yang kedua yaitu ini. Nah, dikutip dari ASA Crypto teman-teman, di mana ya kan, kalau kita lihat di sini ada beberapa persepsi. Kalau kita terjemahkan seperti ini teman-teman ya. Alasan mengapa Bitcoin dibuang setelah persetujuan ETF Bitcoin ya, tempat bersejarah. Nah, salah satu adalah spekulasi yang kuat mengarah pada persetujuan ETF yang membuat harga ya kan, pompaan harga nih dari level 20.000 US dollar sampai di range harga ya kisaran 48.000 US dollar teman-teman ya. Atau di sini kebetulan orang hanya mengambil keuntungan atau menjual dengan kecewa gitu ya. Poin kedua yaitu Bitcoin dipompa dari bawah teman-teman, 15.000 lah ya, 15.000 hingga 49.000 US dollar dengan FOMO unsur ETF jadi koreksi. Nah, secara alami sudah jatuh tempo dan ini mungkin saja terjadi menjual secara berita untuk banyak orang membeli Bitcoin sebelum di bawah 20.000 US dollar. Poin ketiga, uang berpindah dari Bitcoin ke Ethereum. Nah, kalau kita lihat teman-teman memang ya, setelah pasca peluncuran ETF teman-teman ya, Ethereum yang mendominasi kenaikan yang luar biasa. Nah, jadi di sini menimbulkan spekulasi nih bahwasanya hasil jual untung dari Bitcoin ini larinya ke Ethereum sekarang ya. Jadi orang-orang menjual Bitcoin dan membeli Ethereum karena mereka tahu tempat Ethereum ETF akan hadir berikutnya dan ETH belum benar-benar terpompa sehingga mereka bergerak untuk aset yang under value teman-teman, seperti itu ya. Karena memang rumor Ethereum ETF ya teman-teman ya itu sudah rame ya kan, sudah diajukan gitu teman-teman, dan rumornya katanya di bulan Mei nih approve-nya teman-teman ya. Jadi mungkin para bandar, para mania itu teman-teman ya mengarahkan dananya ke Ethereum ya. Hal-hal positif yang hilang dari orang-orang yaitu Bitcoin ETF secara total menghasilkan 4,3 miliar dolar dalam volume yang bersejarah bagi siapapun ETF dalam sejarah. Nah, poin kedua, sekarang Bitcoin tersedia untuk Anda semua orang Wall Street. Jadi seiring berjalannya waktu triliunan akan mengalir ke pasar. Nah, jadi menurut ASK ini teman-teman ya, ASH ini ya kan, seiring berjalannya waktu nanti juga akan mengalami pompaan kembali gitu teman-teman ya. Karena dana yang masuk itu nggak main-main seiring berjalannya waktu sampai triliunan dolar. Poin ketiga yaitu
Bitcoin ETF menaruh kepercayaan pada kripto. Pendapatan pribadi saya, Bitcoin ETF akan melakukan menjadi lebih populer di Wall Street. Nah, dan kita akan melihat perusahaan mengalokasikan miliaran ke Bitcoin seiring berjalannya waktu. Kirim Bitcoin ke 100 hingga 200 ribu US dollar dengan mudah. Jadi pegang erat-erat dan bersabarlah ya. Intinya kita memang harus benar-benar bersabar nih kali ini teman-teman, seperti itu ya. Nah, sebenarnya walaupun terjadi koreksi teman-teman, di mana Bitcoin ETF spot ini juga memiliki total arus masuk bersih itu sekitar 819 juta dolar dalam 2 hari. Nah, total arus masuk ini sekitar 1,4 miliar dan total arus keluar sekitar 579 juta. Nah, jadi antara in out itu lebih didominasi dengan in gitu teman-teman ya. Terus arus keluar 579 juta itu hanya berasal dari KBTC, yang mana menjelaskan alasan di balik dump ini teman-teman. Sebenarnya ya ini mengarah ke KBTC gitu teman-teman ya, yang mendominasi terjadinya dump ini. Dalam 1-2 minggu ke depan sebagian besar arus keluar dari Grayscale akan berhenti dan uang yang sama akan masuk ke dalam ETF spot lain seperti Ethereum, mungkin seperti itu. Nah, jadi pertahankan BTC Anda dan jangan panik. Nah, benar ya teman-teman ya, jangan panik gitu ya dengan keadaan yang seperti ini gitu. Kalau kalian panik ya ujung-ujungnya nanti cut loss. Nah, ini adalah salah satu pemicu penurunan juga teman-teman, yang dimana ada sekitar 10.756 Bitcoin ini ya. Ini dikirim gitu teman-teman, ditransfer ke Coinbase. Oke, jadi ada pengiriman sebesar 10.756 Bitcoin yang dikirim ke Coinbase. Kalian tahu ya, kalau ada pengiriman ke exchange berarti ada penjualan. Nah, salah satu faktor-faktor pemicu ya mungkin ini gitu teman-teman. Oh, data trackingnya udah terrekod nih dari pemain retail atau menengah gitu teman-teman, sehingga mereka menjadi panic selling ya kan. Akhirnya mereka ngejual ya, berbondong-bondong ngejual dan harganya cenderung mengalami penurunan. Terus di sini teman-teman ya, pemicu berikutnya yaitu 4 dompet Trust Bitcoin Grayscale telah mentransfer lebih dari 4.000 Bitcoin senilai lebih dari 183 juta dolar ke Coinbase Exchange. Apa yang mereka rencanakan dengan itu? Ya tentunya mereka akan menjual hal tersebut ya teman-teman ya. Ini adalah pemicu pertama kali terjadinya penurunan teman-teman ya, mungkin karena ini ya. Yang dimana kalau kalian lihat di sini juga ada ya datanya, yang dimana Coinbase Prime Deposit ya kan. Nah, jadi ada pengiriman nih dengan total ya kan, total sebesar 4.000 dompet ini dari Trust Bitcoin Grayscale ya teman-teman ya. Jadi TBG BTC ini teman-teman ya dikirim ke exchange-nya Coinbase, lantas ini dijual ya untuk mengimbangi harga tersebut. Ya mungkin hasil ini gitu teman-teman ya, hasil penjualan ini yang seperti spekulasi di atas tadi mungkin akan dilarikan sebagian ke Ethereum ya, karena memang saat ini yang sedang memanas adalah Ethereum ETF ya kan, yang rumornya sih 4 bulan ke depan teman-teman ya, setelah halving baru akan ada approvement atau ditolaknya ETF Ethereum gitu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua, Bitcoin ini masih memiliki potensi peluang yang banyak di tahun 2024 ya. Nanti tetap pasti akan ada money laundry dari Pilpres Amerika Serikat teman-teman, tetap ada, yang sebagian besar hal tersebut pasti mengacu pada sektor kripto ya, yang dimana itu bisa membawa kinerja kenaikan harga cryptocurrency. Yang berikutnya adalah halving daripada Bitcoin yang akan terjadi tinggal berapa 90 harian ke depan teman-teman ya. Kita tunggu saja dan semoga saja terjadi pompaan harga juga. Oke, mungkin ini dulu ya teman-teman, sedikit informasi salah satu pemicu kenapa Bitcoin mengalami penurunan ya mungkin karena ini gitu. Oke, dan salam cuan.